Pada pertemuan ini, kita akan membahas rangkaian listrik pengendali dua aktuator pneumatik. Jadi, aktuator pneumatik yang akan kita kendalikan adalah dua buah aktuator pneumatik dengan 4 variasi gerakan. Jadi, sebelumnya saya perkenalkan satu peralatan penting, ya, yang sebenarnya ini harusnya ya ada pada waktu Anda mempelajari mengenai pneumatik maupun hidrolik. Ya, ini adalah sebuah DCV, ya, di mana DCV ini sebagai penggerak ya, jadi mengatur apakah pneumatik atau hidrolik ya dipakai untuk menggerakkannya ya. Ini ada dilengkapi dengan solenoid valve yang akan menggerakkan DCV ini ke posisi kiri maupun kanan ya. Sedangkan ini ada solenoid valve yang kedua, Y2 ya, yang akan menggerakkan berbalik arahnya ya, tergantung pada apa yang kita inginkan nanti, apa yang kita butuhkan nanti. Sedikit menggambarkan tentang kerja sebuah direction control valve. Kita lihat ini, ya, ini ada panahnya. Kalau ini adalah posisi dari tekanan oli di bawah, ya, kemudian di sini langsung dibuang ke lambang dari reservoir. Sedangkan yang dari bagian atas ini yang masuk ke dalam port A. Nah, kita lihat ini adalah sebuah DCV kecil ini dengan dua buah solenoid valve. Ya, maksudnya nanti akan kita bekerja dengan dua buah solenoid valve. Ya. Ini, ya, kalau dia berpindah ada seperti itu. Kemudian ini dimatikan. Kemudian solenoid valve yang di sebelah kanan dihidupkan. Jadi ini solenoidnya ya, solenoidnya ini valve-nya, DCV-nya. Sehingga kalau kita aktifkan ini dengan listrik, ya, dia bergerak ke kanan, saluran yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian kalau kita yang bagian kiri kita matikan dan kanan kita jalankan adalah seperti itu. Ya, saya memperkenalkan ini karena kita akan memakai sistem DCV yang seperti ini. Nah, sekarang akan saya perkecil lagi supaya kita lihat bagaimana DCV itu bekerja. Ya. Nah, yang saya tunjukkan adalah bahwa dia mengontrol ini ya, jadi mengontrol aktuator ini ya. Nah, karena jangan lagi kita bisa lihat bahwa aktuator bergerak ke kanan, kemudian kita matikan, kemudian solenoid yang kedua kita hidupkan, dia bergerak ke kiri. Nah, itu hanya untuk memberikan bayangan supaya kita tahu bagaimana kerja dari DCV ini. Ya. Nah, sekali lagi, ya, saya tekan DC1, ya, kita lihat dia bergerak ke kanan, itu yang D2 nyalakan dia bergerak ke kiri. Itu hanya sebagai bayangan ya. Baik, jadi yang sudah kita bahas pada saat yang lalu, bagaimana sebuah sistem pneumatik ya, ini kita lihat sistem pneumatik atau hidrolik yang dikontrol oleh sebuah rangkaian, satu rangkaian ini ya yang dipakai ya. Jadi yang tadinya kita pakai untuk menyalakan lampu, kita nyalakan untuk menyalakan solenoid ya, solenoid untuk DCV. Ya. Tadi saya sudah perkenalkan. Nah, ini saya tetap mempertahankan. Ya, kita lihat bahwa ini adalah untuk 4 lampu. 1 lampu, 2, 3, 4. Semua saya ganti solenoid. Ya, jadi ini diagramnya tetap ya. Ini diagram dasarnya. Ya, diagram dasarnya ada 4 yang kita pakai. Nah, keempat lampu ini akan saya ganti untuk menggerakkan dua buah sistem pneumatik. Nah, pneumatik ini yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu adalah untuk menggerakkan peralatan industri, ya,
Jadi kontrolnya kontrol listrik, ya, tetapi yang dikontrol adalah peralatan industri berupa dua buah eh, aktuator silinder, ya, sistem pneumatik maupun hidrolik. Dari contoh ini nanti Anda bisa menambah di sini lagi. Ya, saya katakan bahwa kalau Anda sudah bisa menyusun 4 buah lampu, ya, dari 1, kedua, ketiga, 4 sampai katakan 100 dengan diagram dasar ini, Anda bisa juga membuat uh, gabungannya dengan apa namanya dengan sistem pneumatik atau hidrolik ini. Ya. Jadi ini sudah saya susun seperti ini, saya perbesar ya supaya terlihat itunya. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem hidrolik yang dipakai adalah seperti ini. Ya. Di sini ada aktuator, sini ada DCV yang ada solenoidnya, kemudian ini ada limit switch. Ya. Begitu si rod ini berjalan mencapai limit switch ini, ya, switch ini akan memerintahkan diagram kita yang sebelah kiri ini untuk melanjutkan. Ya. Jadi gerakan dari aktuator ini adalah pertama dia maju, ya, yang 2A ini apa yang oh maaf ini pertamanya sama ya. Yang pertama ini maju pertama, seharusnya saya ganti nama ini ya. Maju sampai pada limit S2, dia perintahkan diagram ini lagi ya, seperti pada waktu menyalakan lampu kedua, kemudian memerintahkan rod ini maju. Nah, setelah ini maju pertama, kena limit switch, nunggu timer, kemudian ini maju. Setelah nunggu timer, kena limit switch, dia akan kembali lagi. Ya. Jadi ini adalah rangkaian dasar, ya, rangkaian dasar sebuah pengaturan pneumatik. Ya, yang saya inginkan adalah maju ini, kemudian ini maju, kemudian ini mundur dulu, baru ini yang mundur. Ya. Variasi bisa dipakai bermacam-macam. Misalnya Anda pakai ini ya, misalkan maju kemudian mundur, ya, maju kemudian mundur, bisa. Ya, tergantung Anda memanfaatkan diagramnya. Ya, bagaimana Anda maksud saya bagaimana Anda uh, merangkainya ya. Jadi ini saya kecilkan sedikit supaya Anda bisa lihat. Ya, kita perhatikan. Ini ada bagian start ya. Ini adalah bagian trigger bagian akhir ya untuk kembali. Ya. Jadi maksudnya setelah lampu keempat, kalau kita menyalakan lampu, ya, kita akan kembali kemari ada T4 ya di sini untuk menyalakan kembali. Itu normally open. Sedangkan di sini ini adalah normally close karena ini 2S1 itu ini. 2S1 limit switch di sini. Yang memerintahkan melanjutkan kembali setelah gerakannya berakhir. Ya, piston gerakan berakhir sehingga ujung piston ini menyentuh S1. Seperti itu. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ini diagramnya tetap diagram untuk lampu ya. Sengaja saya tidak hapus ya di bawah ini ya, supaya kita lihat. Ya. Karena ini memang diagram aslinya punya lampu ini. Ya. Hanya saya ganti solenoidnya. Saya ganti lampunya dengan solenoid. Ya, ini agak saya naikkan karena terlalu sempit. Nah, saya naikkan, tapi ini adalah yang lampu-lampu tadi. Ya. Baik, kita lihat sekarang. Ya. Kelemahan dari sini bukan kelemahan ya. Jadi harus ditambahkan adalah begitu lampu listrik dinyalakan, dia langsung on. Ya. Tapi yang penting sekarang kita lihat adalah jalannya dulu. Ya. Mudah-mudahan bisa lancar. Oke, saya lakukan. Ya, kita lihat. Lampu pertama, rod ini maju. Ya, lampu kedua, rod ini maju. Ya, lampu ketiga. Lampu keempat, rod ini mundur. Ya, pertama lagi, dia mundur lagi, posisi 0. Nah, lihat Anda ya, lihat gerakannya. 1, 2, kemudian mundur dulu. Nah, kemudian yang terakhir mundur lagi. Jadi ini merupakan satu siklus. Ya, Anda ingat diagram terakhir waktu itu adalah satu siklus mundur. Ya, saya perbesar supaya Anda bisa lihat gerakannya benar. Nah, seperti ini. Yang dimainkan di sini adalah DCV-nya ya, melalui solenoid ini.
Ya. Baik, saya geser lagi supaya bisa terlihat bagaimana kerjanya si ini. Ya. Di solenoidnya kita lihat. Nah, solenoid ini akan bekerja seperti ini ya. Nah, ini dia bekerja solenoidnya. Nah, kemudian solenoid ini bekerja, mengirimkan dia berjalan. Ya. Solenoid ini bekerja waktunya pendek sekali, hanya men-trigger DCV ini. Nah, kita lihat ya, ini 1Y1, kemudian nanti 2Y1. Nah, sekarang TY1, kemudian ya, dia tuh mundurkan 1Y2. Nah, 1Y2 hanya tersentuh. Ya. Sekarang maju 1Y1. Mungkin timer yang agak terlalu pendek sehingga agak bingung. Yang penting Anda tahu diagram ini adalah diagram yang sudah kita buat, dan inilah tujuan kita untuk membuatnya. Ya. Perlu saya beritahu bahwa mesin industri tidak hanya 2 ya, bisa 3, 4 dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bahwa diagram ini masih asli diagram dari lampu kita. Lihat, ya, lampu keempat, sekarang lampu pertama menyala. Ya. Lampu kedua nyala. Lampu ketiga menyala. Lampu keempat nyala. Jadi itu adalah diagram kita pada waktu kita membuat awalnya ya. Nah, sekarang Anda akan bertanya, bagaimana Pak mematikannya ini? Nah, baik, nanti akan saya tunjukkan ya, diagram ini akan kita sempurnakan ya, supaya kita tahu ya, bagaimana caranya yang terbaik supaya ada switch on atau off untuk menjalankan starting dari seluruhnya ini. Ya. Perlu diketahui bahwa start dan stop itu, ya, stop itu harus ada yang stop yang disebut dengan emergency stop. Jadi kalau ada masalah, ya, ini sudah mulai ke aktuator yang berkekuatan ya. Jadi untuk keamanan, emergency stop itu dipakai untuk menghentikan semuanya sehingga kemudian ini akan kembali pada semua posisi awal. Ya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari diagram ini. Matikan dulu. Nah, itu diagramnya. Ya, itu tadi ya sudah kita lihat. Jadi sekarang kita perhatikan bahwa sistem start ini tidak berfungsi ya. Jadi artinya ini karena saya hanya mengambil diagramnya aja, ya ini bisa kita hapus. Ya, contohnya kita hapus untuk dipersederhana. Jadi ini semua diperbaiki, hapus supaya diagram kita lebih mudah. Karena saya akan menyisipkan suatu bentuk start ya. Jadi harus dihapus dulu. Jadi ini memperbaiki bentuk itunya. Diagramnya dipersederhana. Tanpa start tetapi tetap memakai dasar-dasar starting. Nah, ini saya hubungkan. Agak kurang geser. Kemudian ini saya hubungkan ke power. Nah, kemudian ini S1-nya, limit switch S1. Nah, saya masukkan kemari. Baik. Baik, ini ada sistem startnya, sudah startnya dihilangkan. Nah, sekarang kita cek apakah masih dia bisa berjalan atau tidak. Nah, kita lihat ya, pakai sistem start atau tidak, tapi terutama begitu listrik dinyalakan langsung dia berjalan seperti itu. Ya. Baik, jadi sekarang kita matikan. Nah, kita akan menambahkan suatu sistem start.
Nah, saya buka salah satu diagram dulu yang mempunyai sistem start. Untuk mudahnya daripada saya itu, saya copy lagi, copy dari diagram yang sudah ada. Nah, jadi ini ya, tadi yang apa saya tambahkan dari diagram ini, saya ambil, ya, kemudian saya copy ke apa ke dalam diagram yang bisa kita buat, ini ya, diagram kita copy, saya mendapatkan suatu diagram start. Ya. Nah, kita lihat ya, diagramnya seperti ini. Ini tadi yang kita sudah pindahkan. Ya. Kemudian saya menggantikan R5 ini, kita ganti ke R2 ini kita hilangkan ya. Ini juga R5, sudah benar, karena ini adalah couple-nya atau paralelnya. Ini kita ganti ya, karena dia nanti terpengaruh oleh R2-nya ya. Kita hapus saja ya, kita hapus. Ya, sehingga dia tidak ada hubungan apa-apa, seakan-akan dia tersambung. Nah, mari kita lihat apakah apa yang terjadi. Ya, apakah dia langsung on ya, ya seperti ini langsung on ya. Ya, ya kita cuma cek tes dulu apakah ini bekerja dengan baik atau tidak. Ya, oke, lupakan ini dulu. Ya, kita mencoba lihat startnya apa bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ternyata sistem startnya sendiri bekerja dengan baik ya. Kemudian saya stop. Ternyata bisa stop. Ya, oke. Sekarang apa yang kita lakukan adalah memutus ini ya. Kita putus bagian ini. Ya. Kita berikan normally open. Saya copy dari sini ya. Copy. Kemudian paste. Ini barangnya saya masukkan ke kemari. Ya, saya putar dulu. Rotate 90. Kemudian akan saya sambungkan. Ya. Ini saya sambung untuk memutus itu ya. Jadi ini saya berikan R5 ya supaya nanti kalau di start maka seluruh sistem akan mendapatkan suplai listrik. Oke. Ya. Sekarang ini sudah menjadi R5 normally open. Sehingga tidak pada waktu saya menyalakan tidak ada listrik yang masuk dalam sistem. Baik, kita lihat sekarang. Ternyata hanya ini ya bereaksi, kita dengar kliknya tadi, ya karena listrik memang tidak masuk. Ya. Nah ini sistem startnya kita bikin terpisah ya, belum kita gabung dulu. Tapi karena supply-nya sama 24, 024 ini, ya ini sebenarnya ada sudah satu sistem. Ya, kita lihat sekarang. Ya, kita start. Ya, ternyata dia langsung menyala karena ini terhubung. Nah, kita lihat mulai bekerja dengan baik ya. Ini keluar, ya. Kemudian sekarang masuk, ya. Kemudian ini masuk, nah, kemudian keluar lagi, disusul oleh yang ini keluar, nah, kemudian kembali masuk, yang ini juga masuk. Gerakannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang adalah tugas kita untuk menggabungkan ini, ya. Ya, tidak perlu menggabungkan, tapi umumnya ladder diagram itu lengkap ya. Saya turunkan di sini dulu karena saya ingin menggeser ini. Ya. Ini saya geser seluruh sistem supaya yang ini bisa masuk. Nah, saya pindahkan kemari. Sejajarkan, sudah jadi ladder diagramnya. Nah, sekarang saya lihat dulu, nah, apa benar dia berjalan sesuai dengan yang masih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita tekan start, betul. Nah,
Jadi ini 24 voltnya ini saya tarik ya sehingga terjadi seperti ini. Ya. Tapi nggak masalah, tapi yang kita lihat yang penting adalah bahwa sistem ini sudah mempunyai sistem start dan stop. Ini saya stop. Nah, kemudian nanti kita akan gabungkan ini. Ya. Baik, ini masih ada tekanan, setelah saya matikan semuanya menjadi bebas atau free. Ya. Baik. Nah, sudah selesai ya diagramnya. Sudah semua saya sambung. Bagian startnya sudah saya berikan, kemudian R5 sudah saya pasangkan di sini. Ya. Nah, mari kita sekarang cek ya, kita uji apakah benar dia bisa berjalan atau tidak ya. Ya, kalau kita dengar klik itu artinya di bagian ini sudah tekanan sudah ada, sedang listriknya belum. Ya, belum menyala karena belum di start. Sehingga kita lihat ada garis biru tua menunjukkan tekanan angin, tekanan pneumatik atau tekanan hidrolik. Coba kita start. Nah, lihat dulu. 1, 2, ya, kembali lagi. Disusul ini masuk. Nah, jadi sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Ya. Apapun Anda ingin melakukan, ya, gimana cara kerjanya ini ya. Ya, Anda pakai aja yang saya katakan bahwa setiap gerakan itu diwakili oleh satu diagram standar. Ya. Sekarang kita lihat, kalau mesin industri itu jumlahnya lebih dari 2, ya ada 3, 4, 5, dan sebagainya, dengan mudah kita tinggal copy sehingga semuanya bisa berjalan. Dan dari 2 ini, kita lihat bahwa ini mewakili siklus 2 buah aktuator yang bekerja bergantian. Ya. Jadi kalau Anda ada waktu, ya, Anda coba membuat lagi diagram untuk untuk aktuator yang ketiga. Yang perlu diperhatikan adalah nama-nama limit switch ini ya. Dari limit switch ini dan nama-nama dari solenoid yang ada pada di CV-nya ya. Baik, saya akan turunkan diagram ini ya supaya kita bisa lihat apakah dia memang masih konsisten seperti waktu menyalakan 4 lampu. Ya, kita lihat lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat, kembali lampu ke 1. Jadi ini adalah diagram lampu yang menyalakan lampu yang sekarang kita manfaatkan menjadi suatu gerakan hidrolik ya. Gerakan hidrolik seperti ini ya. Tanpa kita melihat diagram kita tahu bagaimana jalannya. Maju 1 ya. Kemudian yang kedua maju, rodnya keluar, disusul rodnya masuk yang kedua ya. Kemudian kembali rod yang ke-1. Ini limit switch ya. Garis-garis ini limit switch ya. Ini adalah suatu switch yang akan memberi reaksi yang masukan kepada diagram listriknya. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, sekarang harus bisa dibuktikan bahwa diagram ini bisa dimatikan. Ya. Kita kembali ke sini, kita ke stop.
Ya, ini adalah stopnya, kita tekan stop, berhenti semuanya. Ya. Ya, kita lihat posisinya ini masih belum itu ya, karena dia diberhentikan pada kondisi uh, apa, uh, rodnya belum masuk. Ya. Jadi nantinya karena ini mesin industri, hal ini tidak boleh terjadi. Ya, pada waktu mematikan ada suatu sistem stop yang mengembalikan semuanya pada posisi awal. Ya, dan itu tugas Anda untuk mengerjakannya ya. Jadi kita sudah belajar ladder diagramnya dan perlu diingat-ingat bahwa ladder diagram ini nantinya uh, harus bisa diterjemahkan di PLC. Ya. Saya kira demikian. Matikan dulu.